Sebelumnya, upaya untuk mengejar barang bukti lain terkait misteri pembunuhan Wayan Mirna Salihin terus dilakukan oleh aparat kepolisian. Kemarin, saudara kembar Mirna dan ayah Mirna diperiksa untuk mengetahui keterkaitan hubungan Mirna dengan saudara serta teman-temannya. Polisi menggali keterangan dari saksi-saksi untuk mengetahui apa motif pembunuhan hingga kemungkinan adanya pelaku lain yang terlibat. Rangkaian penyidikan pasca ditangkapnya dan ditetapkannya Jessica Wongso sebagai tersangka dugaan pembunuhan Wayan Mirna terus berjalan. Kemarin dengan menggunakan baju tahanan, Jessica Wongso diperiksa oleh penyidik Bareskrim Polda Metro Jaya. Jessica tidak memberikan pernyataan apa-apa usai diperiksa. Untuk mencari bukti lain, ayah almarhum Mirna bersama kembaran Mirna Sandy juga diperiksa polisi kemarin. Polisi mencari tahu sejauh mana hubungan kekerabatan Mirna dan juga hubungan Mirna semasa hidup bersama teman-temannya. Ya ditanya mengenai Mirna, tanyain mengenai Jessica, seperti itu aja. Misalnya Om, misalnya apa? Lo kan sekolahnya bareng dia orang kan. Sandy juga bertiga, mereka bertiga? Iya. Cuma beda jurusan Om? Beda lain jurusan betul. Sementara itu, meski sudah 3 hari pasca penangkapan, pihak keluarga yang diwakili kuasa hukum Jessica belum berencana untuk melakukan langkah hukum pra-peradilan. Kuasa hukum Jessica yakin dengan fakta yang nanti akan terungkap di pengadilan. Kita sebagai kuasa hukum minta supaya dibuka. Tapi penyidik berpendapat bahwa itu baru bisa dibuka nanti pada saat pengadilan. Saat ini kedua keluarga, yakni keluarga almarhum Mirna dan keluarga tersangka Jessica, sama-sama menunggu proses jalannya penyidikan oleh Direskrimum Polda Metro Jaya. Pihak kepolisian juga hingga saat ini belum memberikan pernyataan resmi terkait kelanjutan penyidikan kasus ini. Dari Jakarta, Dodi Subagio, Deborah Setiawan, Muhardi, Metro TV. Normalisasi Kali Ciliwung untuk mengantisipasi ancaman banjir yang kerap melanda ibu kota belum rampung sepenuhnya. Permukiman warga di sekitar bantaran Kali Ciliwung pun masih kerap terendam banjir. Berikut laporan reporter Clara Alverina dan juru kamera Irfan Januari dari Kampung Pulo Jatinegara, Jakarta Timur. Salah satu wilayah yang selalu menjadi langganan banjir, Kampung Pulo, kini telah dibenahi. Mulai dari proses penggusuran warga tahun lalu yang kita ingat sempat mengalami kericuhan. Namun proyek normalisasi Kali Ciliwung khususnya di Kampung Pulo ini masih belum rampung sepenuhnya. Seperti pemasangan tanggul setinggi 2 meter untuk mencegah luapan kali dan menggenangi rumah warga. Dari 1.640 meter, baru 700 meter atau hampir 50% tanggul ini selesai dibangun. Padahal proyek pemasangan tanggul ditargetkan rampung di akhir tahun lalu. Bahkan ketika tanggul sudah dibangun, ada rembesan dari celah-celah tanggul yang menyebabkan air kembali masuk menggenangi rumah warga. Untuk itu pihak konstruksi memasang 6 pintu air untuk menahan rembesan air dari celah-celah tanggul. Namun dari 6 pintu air, baru 4 pintu air yang terpasang. Proyek normalisasi Kali Ciliwung khususnya di wilayah Kampung Pulo ini memang sedikit terhambat karena proses pembebasan lahan yang cukup memakan waktu dan curah hujan yang tinggi. Alhasil hujan yang mengguyur Jakarta dari semalam, terlebih ada lagi kiriman dari Bendungan Katulampa Bogor pukul 3 dini hari tadi, masih mengakibatkan genangan setinggi 50 cm di rumah warga Kampung Pulo. Namun demikian tentunya ini jauh berbeda ketimbang saat Kali Ciliwung di Kampung Pulo ini belum dinormalisasi yang tingginya bisa mencapai 2 meter. Dari Jakarta, Clara Alverina, Irfan Januari, Metro TV. Selain maraknya penyakit demam berdarah, untuk mencegah penyebaran virus Zika di Jawa Tengah, Rumah Sakit Karyadi Semarang menyiapkan ruang isolasi khusus bagi penderita virus Zika. Rumah Sakit Umum Daerah Karyadi Semarang, Jawa Tengah menyediakan 16 ruang isolasi secara terpisah dan tersterilisasi, khusus bagi penderita virus Zika. Dengan dilengkapi alat medis untuk mengantisipasi penyebaran virus Zika, ke-16 ruang tersebut telah disiapkan yang berada di lantai 6 rumah sakit. Untuk Zika itu namanya airborne disease ya, airborne disease itu kita sudah tersedia. Itu kita bagaimana guru dan yang lain. Tapi itu kita Rumah Sakit Karyadi sudah menyediakan sekitar 16 tempat tidur untuk penyakit-penyakit yang airborne disease. Salah satunya Zika. Nah, salah satunya Zika karena Zika disebabkan karena Aedes aegypti. Hingga saat ini belum ditemukan adanya pasien yang terjangkit virus Zika yang juga berasal dari jenis nyamuk penyebab demam berdarah Aedes aegypti. Dari Semarang, Jawa Tengah, Ardiansyah, Metro TV.
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memprediksi hujan dengan intensitas sangat tinggi akan terjadi di sejumlah daerah selama sepekan ke depan. Warga di Pulau Jawa, Sumatera, hingga Nusa Tenggara Timur diimbau lebih waspada, terlebih bagi mereka yang berada di kawasan rawan longsor dan banjir. Dari pemetaan yang dilakukan BMKG, awal bulan Februari sebagian wilayah Indonesia telah memasuki masa puncak musim hujan. Curah hujan dengan intensitas tinggi dipicu oleh fenomena awan monsun Asia disertai aliran udara dingin sehingga mengakibatkan terbentuk awan hujan di sekitar Pulau Jawa hingga Nusa Tenggara Timur. Kepala Bidang Peringatan Dini BMKG Kuku Ribudianto menyatakan peningkatan curah hujan disertai angin kencang juga akan terjadi di sejumlah wilayah di Indonesia. Sementara untuk wilayah Jabodetabek, BMKG memprediksi juga akan dilanda hujan namun dengan intensitas sedang hingga lebat. Nah, seminggu ke depan paling tidak ada kecenderungan naik curah hujannya itu di sekitar Jawa, khususnya di Jawa Barat bagian selatan, Jawa Tengah, kemudian sampai ke Nusa Tenggara. Untuk Jabodetabek dibanding wilayah lain lebih tinggi wilayah lain, akan tapi distribusi hujannya ada, akan tapi pola lebatnya yang cukup lama itu yang tidak terlalu tinggi. Ratusan bangunan milik warga di Kelurahan Kapuk Cengkareng, Jakarta Barat yang berada di atas saluran air dibongkar paksa oleh ratusan petugas gabungan dari pemerintah kota Jakarta Barat, Polri, dan TNI. Ratusan bangunan yang berada di atas saluran air yang berada di kawasan Kapuk Cengkareng, Jakarta Barat dibongkar dengan menggunakan alat berat oleh petugas. Lumpur yang menumpuk di dalam saluran air dan kali pun dikeruk. Pembongkaran ratusan bangunan ini dilakukan sebagai bentuk program normalisasi kali dan saluran air guna mengantisipasi terjadinya banjir yang kerap melanda kawasan ini. Pembongkaran bangunan di atas saluran air ini berjalan lancar tanpa ada perlawanan dari warga. Warga dan pedagang hanya bisa pasrah setelah bangunannya dibongkar oleh petugas. Sementara itu, meski sudah dilakukan perbaikan drainase, ruas jalan Kiai Haji Nur Ali Kalimalang, Bekasi Barat, Jawa Barat masih terendam banjir. Akibatnya, lalu lintas dari arah Jakarta menuju kota Bekasi macet. Banjir yang menutupi hampir setengah badan jalan ini hampir setiap tahun terjadi. Ironisnya, belum lama pihak pemerintah kota Bekasi telah melakukan perbaikan saluran drainase di sepanjang ruas jalan. Warga berharap pemerintah kota Bekasi agar lebih serius dalam menangani banjir dan genangan air di kota Bekasi. Tim Liputan Metro TV. Februari ini, penurunan tarif tenaga listrik tersebut diikuti dengan mekanisme penyesuaian tarif atau tarif adjustment. Penghitungan akan mengikuti harga minyak dunia dan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika. Perusahaan listrik negara kembali menurunkan tarif dasar listrik periode Februari 2016. Penurunan terbagi menjadi 12 golongan, meliputi tarif tegangan rendah atau rumah tangga sebesar Rp17 per kWh atau turun dari yang sebelumnya Rp1.409 per kWh menjadi Rp1.392 per kWh. Sementara untuk golongan menengah dengan daya di atas 200 kVA, tarifnya turun sebesar Rp13, di mana tarif awal sebesar Rp1.084 per kWh menjadi Rp1.071 per kWh. Golongan ini mencakup bisnis skala besar, industri skala menengah, dan kantor pemerintahan skala besar. Penurunan yang terakhir terjadi pada tegangan tinggi, yaitu di atas 30 megavolt ampere, di mana golongan ini mengalami penurunan sebesar Rp11 per kWh. Dari semula Rp970 per kWh menjadi Rp959 per kWh. Kepala Divisi Niaga PLN Beni Marbun mengatakan dengan adanya penurunan tarif listrik sudah pasti sangat bermanfaat bagi masyarakat, apalagi golongan menengah ke atas atau industri. Dari setiap bulan sesuai peraturan Menteri, formula tarif adjustment itu sesuai tarif sesuai keputusan peraturan Menteri SDM, dievaluasi, dilihat setiap bulan. Ya, jadi kami memantau hasil dari perubahan 3 variabel makro tadi, dan perubahannya itu dideklar atau dipublish oleh pihak yang berwenang. Jadi kalau nilai tukar rupiah kita melihatnya dari pengumuman dari Bank Indonesia, kita ambil
pukul setengahnya, kemudian keputusan besaran harga ICP berdasarkan pengumuman dari Dirjen Minyak dan Gas Bumi, kemudian besaran inflasi kami menunggu hasil dari BPS. Dengan menjadikan harga minyak dunia dan fluktuasi nilai tukar rupiah sebagai dasar penentuan tarif, PLN pun berharap agar harga minyak dunia dan nilai tukar rupiah stabil hingga akhir tahun nanti. Dari Jakarta, Fahir Malfahim, Metro TV.